Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Al-Muzammil. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila." Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar, bersabar dalam menghadapi ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan metode dakwah yang terbaik, dengan strategi dakwah yang terbaik, ya tetap saja ada dari kalangan manusia yang tidak menyukai apa yang beliau sampaikan. Dan hal itu telah Allah sebutkan pada ayat Al-Quran yang lain. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa." Ya, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi ada pihak-pihak yang memusuhinya. Nah, di dalam menghadapi pihak-pihak yang memusuhi tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan caranya, yaitu dengan bersabar. Wasbir 'ala ma yaqulun. Dan Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan bersabar, wahjurhum hajaran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari nabinya, dan tentunya dari siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai waktu yang dimiliki tersibukkan untuk mengurusi ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan orang-orang yang tidak senang dan membenci dakwah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini meskipun secara lafaz, secara redaksi ditujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sisi ibrah dan pelajarannya tentunya kita juga masuk di dalamnya. Terlebih lagi ketika kita berposisi sebagai seorang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, sebagaimana yang pernah dilewati dan dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat mungkin kita pun akan menghadapi tantangan yang
mirip bahkan serupa dengan tantangan yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam proses kita mengajak orang lain kepada jalan kebaikan, kita juga terkadang diperhadapkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai ajakan kita, sehingga mereka sangat sinis, bahkan terkadang terlontar dari lisan-lisan mereka ucapan-ucapan yang menyakitkan. Maka bagaimana menghadapinya? Melalui ayat tadi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan, yaitu menghadapi ucapan-ucapan tersebut dengan kesabaran dan meninggalkan mereka, ya, tidak menghadapi mereka yang bisa menyebabkan waktu kita tersalurkan untuk mereka padahal tidak banyak manfaatnya. Ya, Allah memerintahkan wahjurhum hajuran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, wadharni wal mukadzibin. Ini alasan, ya, atau ini sisi alasan kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka, ya, tidak terlalu menguras pikiran untuk memikirkan mereka, kenapa dia membantah, kenapa dia tidak menerima dakwah, kenapa dia justru merespon dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya. Ternyata Allah dalam ayat selanjutnya mengatakan wadharni wal mukadzibin, tinggalkan aku dan orang-orang yang mendustakan tersebut, ya, maksudnya fasa'antaqimu minhum, saya yang akan membalas tindakan-tindakan mereka, ucapan-ucapan buruk yang mereka ucapkan, itu saya yang akan mengurusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kita tidak perlu menyibukkan diri kita, menguras pikiran kita untuk melayani ucapan-ucapan menyakitkan yang bersumber dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah, yang tidak senang dengan ajakan-ajakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak perlu menyibukkan diri kita dengan hal seperti itu? Karena Allah telah mengatakan dzarni wa dzarni wal mukadzibin, biarkan aku dengan mereka, itu urusan aku dengan mereka. Fasa'antaqimu minhum, saya akan membalas perbuatan buruk mereka, saya akan membalas ucapan-ucapan menyakitkan mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan di dalam sejarah, ya, kalau kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang dikenal sangat gigih di dalam menolak dakwah Rasulullah, bahkan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, ya, ketika mereka tidak mendapatkan hidayah, maka kita lihat betapa tragisnya akhir perjalanan mereka, ya, bagaimana dengan Abu Jahal, bagaimana dengan Abu Lahab, bagaimana dengan beberapa pemuka-pemuka Quraisy yang di dalam perjalanan hidupnya, ya, ucapan-ucapannya itu selalu ucapan-ucapan yang menyakitkan Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Dzarni wal mukadzibin ulin na'mati, ya, orang-orang yang mendustakan, ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diantara mereka adalah ulin na'mah, ya. Ulin na'mah adalah ashabun ni'mah wal ghina, mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, bahkan orang yang memiliki kelebihan nikmat duniawi, ya, orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kesenangan-kesenangan duniawi. Dan itulah diantara faktor yang membuat mereka tidak menerima ajakan kepada jalan kebenaran, karena mereka merasa cukup, mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga kalau ada sosok manusia yang kemudian hadir di tengah-tengah mereka, yang justru bisa mengusik kesenangan mereka, bisa mengurangi kenikmatan mereka, ya, bahkan bisa
mengambil alih, ya, bisa mengambil alih hal-hal yang dia senangi, ya, maka itulah yang menjadikan mereka teramat sangat gigih di dalam menolak ajakan kepada kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membukakan pintu-pintu kesenangan di dunia, itu terkadang bukan karena Allah senang kepada orang tersebut, tapi bisa saja sebaliknya, justru karena Allah sangat benci kepada orang tersebut. Dibukakan pintu kesenangan supaya dengan terbukanya pintu kesenangan mereka semakin larut di dalam beraneka ragam keburukan. Yang mestinya nikmat yang ia dapatkan dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah, tapi justru sebaliknya nikmat yang dia dapatkan dia gunakan dalam membantah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika dalam Al-Qur'an yang artinya ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, membukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan duniawi, sehingga mereka masuki semua pintu-pintu kesenangan itu, dan secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka, ya. Dan mereka berputus asa karena tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini membuktikan bahwa tanda seseorang diberikan kebaikan yang hakiki oleh Allah itu tidak diukur dari hal-hal yang bersifat materi, ya, karena ternyata tidak sedikit dari dalam perjalanan manusia orang-orang yang diberikan kenikmatan duniawi yang sangat melimpah, ternyata mereka adalah manusia-manusia yang membantah dan membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah kemudian menyampaikan, ya, beberapa ancaman-ancaman yang akan diberikan kepada mereka. Jadi setelah Allah mengatakan biarkan saya dan orang-orang yang mendustakan itu, yang notabene mereka adalah orang yang diberikan keleluasaan rezeki, saya akan mengurusnya, saya akan membalasnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman-ancamannya. Yang pertama, inna ladaina ankala wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami itu terdapat angkalan, ya. Angkalan ini adalah pengikat yang sangat berat. Kemudian di sini ditafsirkan adzaban syadida, siksaan yang sangat berat. Ja'alnahu tankilan lilladzi la yazalu mustamirran 'ala dzunub. Kami jadikan azab yang sangat berat tersebut sebagai siksaan bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang berisi ancaman, meskipun ancaman itu, ya, secara redaksi tertuju kepada pihak tertentu, orang-orang kafir misalnya, tetapi kita sebagai orang beriman juga mengambil pelajaran, ya, dan semua ayat-ayat ancaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya mengarah pada satu tujuan. Apa itu? Agar kita memiliki yang namanya al-khauf, agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sayap, salah satu sisi yang mutlak dimiliki oleh setiap mukmin agar ia bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada ayat-ayat ancaman, disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang siksaan Allah, itu tidak lain agar saat kita membacanya muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut tersebut kita akhirnya tercegah dari melakukan kemaksiatan, baik itu kemaksiatan berupa melakukan hal-hal yang diharamkan ataupun kemaksiatan berupa meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Kemudian di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
janji-janji, ya, menyebutkan janji yang akan memunculkan harapan. Ya, disebutkan tentang surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, supaya kita punya harapan, sehingga terjadi keseimbangan antara rasa takut dengan rasa berharap. Ya, karena ketika salah satunya berlebihan, maka itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dan sudah pasti akan merugikan diri kita. Orang yang berlebihan rasa takutnya itu pada akhirnya dia akan sampai pada titik putus asa. Ya. Seperti orang yang takut kepada suatu penyakit, ya, sangat takut kepada penyakit, akhirnya dia putus asa dan tidak mau berobat. Ya, seperti itu juga orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian rasa takutnya berlebihan sehingga merasa tidak punya harapan untuk bisa diterima taubatnya oleh Allah, sehingga apa yang dia lakukan? Justru dia semakin larut di dalam kemaksiatan. Ya, karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, jadi banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memberikan harapan agar jangan sampai seorang hamba itu berputus asa. Tetapi pada sisi yang lain, kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan, jangan juga merasa aman. Ya, jangan sudah berada pada titik aman. Selama kita masih di dunia, maka tidak ada istilah titik aman, karena masih ada hawa nafsu kita dan masih ada syaitan yang menggoda kita, sehingga tidak ada yang bisa merasa aman bahwa dia sudah pasti masuk ke dalam surga. Ya, apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang seseorang, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Dan ada di antara manusia yang mengamalkan amalan ahli surga, hingga kalau dilihat dari amalannya sudah tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya beberapa jengkal saja. Artinya sudah sangat dekat surga itu. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Tetapi catatan takdir yang mengatakan bahwa dia termasuk penghuni neraka, sehingga di akhir-akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia su'ul khatimah, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hadis-hadis yang seperti ini, ya, mengajarkan kepada kita, ya, bahwa tidak boleh ada yang kemudian merasa aman disebabkan oleh kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Ya, sehingga seorang mukmin selalu berada di antara al-khauf dan ar-raja. Dan tanda khauf dan raja yang benar itu adalah khauf dan raja yang memberikan kepada diri kita kebahagiaan. Ya, ada juga orang yang memiliki rasa khauf tapi justru gelisah, tidak tenang hidupnya. Ini keliru di dalam memahami khauf yang dimaksudkan. Ya. Khauf yang dimaksudkan di sini adalah rasa takut yang memberikan ketenangan. Kenapa memberikan ketenangan? Karena kita bersyukur Allah memberikan kepada diri kita rasa takut. Kita bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan pada diri kita rasa takut kepada Allah, ya, tidak ada rasa takut kepada neraka. Tentu ini adalah faktor-faktor yang bisa menjerumuskan kita di dalam beraneka ragam keburukan. Sehingga ketika muncul rasa takut tersebut, kita kemudian ada rasa bahagia karena kita diberikan rasa takut itu. Karena tidak semua manusia diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siksa Allah. Mungkin dia takut kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Dia takut kepada bencana, dia takut kepada musibah, tapi dengan neraka dia tidak takut. Kenapa tidak takut? Memang Allah tidak berikan kepada setiap manusia rasa takut seperti itu. Tapi rasa takut yang bersifat lahiriah Allah berikan, karena itu berkaitan dengan tabiat manusia. Takut kepada api kebakaran, takut kepada banjir, itu semua orang takut kepada hal-hal yang seperti itu. Ya. Nabi Musa saja ketika melihat ular besar dari para tukang sihir, dia takut, karena itu adalah sesuatu yang
memang melekat pada diri manusia. Tetapi takut kepada siksa Allah, takut kepada ancaman Allah, tidak semua orang takut pada hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dia masih merupakan perkara yang gaib, belum terlihat. Sehingga yang memiliki rasa takut seperti itu hanya yang diberikan taufik oleh Allah. Nah, disinilah sisi kenapa kita bahagia dengan rasa takut itu. Biasanya orang takut dia tidak bahagia, tapi kalau dia takut kepada Allah dia bahagia. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan di sini ancaman ya tertuju kepada orang-orang kafir, tetapi kita mengambil pelajaran. Ya, inna ladaina ankala wa jahima. Sungguhnya di sisi kami terdapat pengikat-pengikat yang sangat berat dan terdapat jahima, ya, api yang membakar. Kemudian apalagi siksaan yang lain? Wa ta'aman, ada makanan, ya, ada makanan, ada juga makanan. Tetapi melalui makanan itu justru dia disiksa karena makanannya dza ghussah, yang menyumbat di kerongkongan, tidak bisa ditelan. Kenapa? Wadzalika, dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wadzalika limararatihi, karena sangat pahitnya, wa basya'atihi, dan sangat buruknya makanan itu, wa karahati ta'mihi, dan sangat buruknya rasa makanan itu, wa rihil khabith, dan juga baunya yang sangat buruk sehingga tidak kuat orang untuk menelannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tapi tidak bisa juga dia mengeluarkannya. Ya, jadi tertahan dia, makanya dikatakan zagussa, menyumbat di kerongkongan, tertahan di kerongkongan, diteruskan tidak bisa, dikeluarkan juga tidak bisa, sehingga dia makan tapi dia tidak merasakan nikmatnya makan karena yang dia rasa adalah pahit, bau yang busuk, ya, dan seterusnya. Ya, jadi dia disiksa sampai pada makanannya pun itu adalah sumber siksaan. Ya. Tapi lagi-lagi ancaman seperti ini, ya, orang akan takut kepadanya kalau dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa adzaban alima, ya, dan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan. Ini dari keadaan khusus kemudian disebutkan lafaz yang bermakna umum. Ya, wa ta'aman dza ghussa itu bagian dari adzaban alima. Artinya orang yang disiksa di hari akhirat itu tidak hanya pada satu jenis siksaan, tapi bermacam-macam siksaan. Ya, di antaranya tadi dia akan makan makanan yang tertahan di tenggorokannya disebabkan dia tidak bisa menelannya dan tidak bisa juga mengeluarkannya. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung-gunung bergetar. Ya, maksudnya pada hari kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibal, dan gunung yang tadinya sangat kokoh dan kuat, kathiban mahila, dia menjadi pasir yang berterbangan. Ya, jadi gunung yang sangat kokoh hancur lebur. Ya, sehingga di ayat yang lain dikatakan la tara fiha iwajan wala amta. Ya, kita tidak lagi menemukan dari bumi ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Semuanya sudah rata, hancur, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna arsalna ilaikum rasula, ya, sungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, yang mempersaksikan amalan-amalan kalian, maksudnya menjelaskan amalan-amalan yang kita perbuat. Ya. Jadi persaksian berkaitan dengan hukum daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengatakan ini perbuatan ini haram, maka itu adalah persaksian dari beliau bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan salat 5 waktu wajib, itu persaksian bahwa hukum Allah berkaitan dengan salat 5 waktu itu adalah wajib. Kama arsalna ila fir'auna rasula,
sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan ketika kami mengutus rasul kepada Fir'aun, maka Fir'aun mengingkarinya. Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami pun mengambilnya dengan siksaan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Fir'aun, ya, karena dalam sejarah manusia yang paling kuat itu adalah Fir'aun. Tetapi ketika dia bermaksiat kepada Nabi Musa, bermaksiat kepada Allah dengan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Fir'aun yang kuat itu tidak bisa berkutik, ya, menghadapi siksaan-siksaan Allah dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau kita baca di kisah-kisah Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa siksaan-siksaan yang mendahuluinya. Dan di antara siksaan-siksaan yang mendahulunya itu adalah siksaan-siksaan yang sebenarnya sangat ringan tapi sangat merepotkan mereka. Ya. Ada hama, ada kalau masak makanan airnya jadi darah, kemudian apapun makanan yang ada di dalamnya berubah menjadi kodok. Ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran bentuk siksaan Allah kepada mereka, sehingga mereka bingung ini bagaimana cara mengatasinya. Hingga di antara penasihat-penasihat yang mengatakan, coba minta kepada Nabi Musa, siapa tahu dia bisa mengangkat siksaan ini. Ya, padahal sebelumnya dia sangat tidak percaya dengan Nabi Musa. Tapi karena sudah tidak punya cara lagi, semua ahli yang dia punya sudah tidak bisa mengatasi situasi itu, akhirnya dia mengatakan, meminta kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak, ya, berdoa kepada Tuhanmu. Laim kasyafta annal azab lanu'minanna lak. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala, ya, sekiranya Tuhanmu itu menghilangkan siksaan yang sedang kami alami ini, maka kami akan beriman kepada Engkau. Itu janjinya Firaun. Nabi Musa berdoa dan hilang siksaan itu. Tetapi tetap dia ingkari, ya, dia selisihi janjinya itu. Dan pada saat itulah akhir daripada siksaan, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya. Ya. Nah, kalau hal itu Allah lakukan kepada Firaun, maka Allah juga bisa melakukannya kepada siapapun yang mendustakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan hati-hati, ya, jangan coba-coba untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau engkau mendustakan Nabi Muhammad, engkau akan merasakan seperti yang dirasakan oleh Fir'aun disebabkan dia mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala ihmadu rabbakum. Ya. Pujilah Tuhanmu. Ya. Ala irsali hadzal nabil ummi al-arabi al-bashir an-nadhir. Ya. Diperintahkan untuk memuji Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengutus kepada mereka nabi. Ya. Diutusnya nabi itu adalah nikmat. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang beriman di saat Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasul. Ya, dari sisi mana diutusnya rasul itu adalah kenikmatan? Dari sisi dengan diutusnya rasul kita mengetahui mana jalan yang mengantarkan ke surga dan mana jalan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Dan itulah sesungguhnya asas dari seluruh kenikmatan. Nah, orang Arab yang disuruh bersyukur kepada Allah, sudah diutus rasul, padahal orang Yahudi sangat ingin rasul itu dari kalangan mereka. Ternyata Allah mentakdirkan rasul yang terakhir dari kalangan orang-orang Arab. Maka mereka diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Asyahid alal umma bi'amalihim, ya, di mana rasul yang diutus ini mempersaksikan hukum daripada amalan-amalan yang kalian lakukan. Washkuruhu wa qumu bihadhihi ni'mah al-jalilah, bersyukurlah terhadap nikmat yang sangat mulia ini. Wa iyyakum an takfuruha, dan hati-hatilah mengingkarinya, ya, mengingkari nikmat diutusnya rasul ini. Apa bentuk mengingkari? Fata'asu rasulakum, kalian bermaksiat kepadanya. Hanya para ulama sangat menekankan, ya, jangan sampai seseorang lancang dan berani untuk menyelisih Rasulullah. Kenapa? Karena kalau dia menyelisih Rasulullah itu akan ditimpa dengan fitnah, sebagaimana disebutkan di akhir surah An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi Rasulullah akan ditimpa dengan fitnah. Ibnu Katsir mengatakan fitnah yang dimaksud di sini bisa berupa kesyirikan, bisa berupa kemunafikan, bisa berupa kebid'ahan. Bagaimana prosesnya sampai itu terjadi? Ya, dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa disebabkan dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian muncul di dalam hatinya kecenderungan kepada kesesatan. Ya, kita tahu hati ini dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki hati kita ke kanan, dia ke kanan. Allah menghendaki dia ke kiri, dia ke kiri. Maka ketika seorang secara sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan dipalingkan kemana dia condong. Ini yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Makanya di zaman Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang yang melaksanakan ibadah haji, ya, sudah ditentukan miqatnya, ya, orang yang datang melalui arah Madinah miqatnya di mana, ya, orang yang datang dari arah Irak miqatnya di mana. Nah, ada orang yang datang dari arah Madinah, dia ingin berihram tidak dari miqat, tapi dia ingin berihram dari Masjid Nabawi. Dianggap kalau dari masjid lebih baik, lebih afdal. Ya. Kata Imam Malik, jangan. Kata orang ini, jaraknya hanya beberapa meter saja wahai Imam, tidak jauh. Ya, kata Imam Malik, akhsha alaikal fitnah, saya khawatir engkau terkena fitnah. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jadi di ayat terakhir yang kita jelaskan ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita benar-benar merasakan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah kenikmatan yang sangat berharga, dan kenikmatan itu kita syukuri dengan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti beliau, dan kita sangat takut dan khawatir ketika kita menyelisih beliau, kita akan ditimpa sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu yang menyelisihi nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.